Malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa? Nuzul itu turunnya Al-Quran. Tapi jangan dibayangkan yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Nek jenengan mengatakan turunnya Al-Quran itu dari atas ke bawah, berarti sama saja jenengan mengatakan Allah di atas, diturunkan ke bawah oleh Nabi Muhammad. Lah kalau kita mengatakan Allah di atas, ya berarti Allah tidak ada di bawah, Allah tidak ada di samping, kanan di belakang tidak ada. Niki secara akidah ahli sunnah wal jamaah niki tidak dibenarkan. Digunakannya istilah nuzul itu menunjukkan makna bahwa Al-Quran itu turun dari zat yang luhur, zat yang agung, zat yang mulia, diturunkan kepada makhluk yang bernama Nabi Muhammad, yang derajatnya Nabi Muhammad ini di bawah derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ketika Allah menurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad, niku Allah niku memakai perantara, yaitu malaikat Jibril. Karena Nabi Muhammad niku makhluk, Gusti Allah niku khalik. Nah ini derajatnya ini buatan sami, tidak sama. Niku kanjeng Nabi Muhammad sing jelas-jelas kekasih Gusti Allah. Napa malih awak dhewe niki menungso biasa, manusia yang sangat beda jauh dengan Nabi Muhammad. Maka untuk kita ingin bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, niki kadang kita tidak bisa langsung, harus menggunakan wasilah atau perantara. Wabtagu ilaihil wasilah, kata Allah, carilah oleh kalian untuk menuju Allah dengan wasilah, dengan perantara. Nah wasilahnya awak dhewe niki napa? Ya salah satunya amal ibadah kita, amal soleh kita. Maka panjenengan tidak bisa kok kemudian ujug-ujug jaluk karo Gusti Allah, ya Allah berikanlah hamba rezeki. Niki berarti dia ini langsung pengen karo Gusti Allah. Seharusnya apa? Kita lantari doa kita ini dengan ibadah, dengan amaliyah-amaliyah yang dicintai oleh Allah. Nah, salah satunya misalkan kita berdoa menghadap ke kiblat, kita berdoa dalam keadaan suci, kita berdoa diawali dengan bismillah, kita awali dengan alhamdulillah, kita awali dengan sholawat, kita awali dengan memuji nama-nama Allah, asma-asma Allah, baru kemudian kita minta kepada Allah. Nah itu wasilah-wasilah ketika kita mau doa ini yang akan mempercepat, akan mempermudah dikabulkannya doa kita. Dan jenengan mau ujug-ujug langsung jaluk kalau Gusti Allah niku ya berat, abot ya. Makanya awali doa kita ini dengan urutan-urutan tadi, bismillah, alhamdulillah, sholawat, terus berpikir kepada Allah, baru kemudian minta kepada Allah, kemudian ditutup dengan hamdalah, sholawat, insya Allah itu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini biasanya peringatan nuzulul Quran niku memang kebanyakan mayoritas tanggal 17 Ramadan. Tapi ada juga yang memperingati di 10 terakhir Ramadan. Dan semua ada dasarnya. Nah, dasarnya apa? Yang pertama Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nek cara riwayat hadis malam 17 Ramadan niku sudah Lailatul Qadar dulu. Sapu derek. Nek cara riwayat sing masyhur belum kan? Belum. Secara riwayat hadis ini, karena apa? Karena Kanjeng Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar fil ashr awakhir, di 10 terakhir Ramadan.
dawuhe ngoten niku. Dan ini riwayatnya yang kuat. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Bahkan ada riwayat lagi yang lebih spesifik, carilah di bilangan-bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada lagi riwayat yang lebih mengkhususkan lagi 25, 27, 29. Jom sing dipilih pundi? Ya sing bagus niku jenengan nek misalkan mulai dari pertama Ramadan sampai terakhir Ramadan tetap istiqomah ibadah itu pasti ngonangi Lailatul Qadar. Itu pasti. Kalau kita istiqomah dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah kalau hitung-hitungan aku mau kowe 10 terakhir Ramadan wae. Ya betul apa? 10 terakhir Ramadan dimaksimalkan. Ini biasanya ini kadang nek secara mendadak kata ini biasanya terasa berat. Di 10 pertama 1 sampai 10, 10 kedua 11 sampai 20 dia biasa saja ibadahnya bukan maksimal. Tapi begitu 10 terakhir malam 21 itu dipol-pol niki biasanya boten patio los, boten patio ikhlas. Nah, kualitasnya beda. Maka sing paling bagus itu kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum di 10 terakhir Ramadan. Nah, Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, tetapi kenapa diperingatinya 17 Ramadan? Padahal 17 Ramadan itu belum Lailatul Qadar. Nah ceritanya kata ini menurut keterangan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran pertama kali ditaruh di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz itu Quran utuh. Nah kemudian di Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu sama di dunia, bagian dari langit dunia di Baitul Izzah. Nah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu diturunkan pertama menurut riwayat yang masyhur tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti peringatan nuzul Quran tanggal 17 ini memperingati turunnya Al-Quran pertama kali ke Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Karena setelah itu Quran itu dicicil seperti yang kita pelajari bersama bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan 23 tahun, 13 tahun di periode Mekah, 10 tahun di periode Madinah. Nah ini jadi memperingati turunnya Al-Quran. Kemudian juga di dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah kenapa Quran ini diturunkan? Kata Allah, hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Sing jenenge petunjuk itu akan bisa kita dapatkan manfaatnya kalau kita mau menggunakan petunjuk tersebut. Kados dene kita sewu jenengan mau bepergian pergi ke Surabaya atau ke Jakarta, jenengan naik motor atau naik mobil, baik lewat utara atau selatan, jalannya belum hafal. Nah kalau jalannya belum hafal, mesti jenengan cari petunjuk pakai Google Map yang saniki, atau bisa saja nanti tanya sama orang. Nah kalau kita ini belum tahu jalannya, terus kemudian mengabaikan petunjuk itu, ini kemungkinan besar dia akan tersesat. Kalau sebetulnya bukannya sampai kuburan sampai Jakarta, malah nyampe kuburan. Mau kadang kaki Google Map mau nyasar nang kuburan gitu. Kalau nanti kaki Google Map
dilalah jabatnya lagi udah orang itu sinyalnya elek kali buat Google ini maju terus lurus ke depan belok kanan lurus lagi belok kanan iya sudah sampai tak wocok ya Allah ukuran saya studi kalau pas ke Depok itu ke daerah Depok waktu itu malam-malam saya kotoran mau cari dosen saya karena saya dulu kuliah di Jakarta, dosen saya di Depok. Malam-malam boleh dosen harus jalur tanda tangan numpak motor bengi-bengi malah tekan kuburan. Wah dia pusing orang bangun mungkin kelelahan gitu. Nah ini, jadi jangan terlalu mengandalkan. Pernah juga kejadian settingannya harusnya mobil, saya naik mobil, ini di situ settingannya motor. Akhirnya dikon lurus-lurus langsung tekan pasar. Pulang pasar tenan ini. Wah, bikin lekotran kangelan ini. Nah, ini makanya ketika ada petunjuk itu kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakan petunjuk tersebut. Terus betul. Oke, sama Al-Quran itu adalah petunjuk kita. Agar kita bisa menggunakan petunjuk itu, kita harus tahu cara menggunakan petunjuk tersebut. Nek belum tahu, ya tanya sama yang lebih tahu. Nah caranya agar panjenengan ini dapat petunjuk Al-Quran, ya dengan mempelajari. Nek mempelajari sendiri, ini dikhawatirkan pakai keliru-keliru, dikhawatirkan pakai salah. Kayak wong niku kuat PT Google Map ternyata settingannya keliru. Pernah juga pulang ini ada mobil terliku settingan ini masih settingan jalan tol, padahal kalau nggak lewat jalan tol dirubah konten settingannya tidak lewat jalan tol tapi tetap jalan tol. Wah malah ini kleru-kleru belasuk-belasuk gitu karena tidak sesuai dengan tujuannya ini. Terus kemudian nah, petunjuk di dalam Al-Quran ini bisa diketahui kalau kita ini belajar. Makanya panjenengan sering saya sampaikan, belajarlah Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu linnas. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi kalau kita ini belum bisa baca Al-Quran, kita belajar baca Al-Quran, maka kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kita ini sudah bisa baca Quran, ajarkanlah kepada orang lain, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Kalau nyusahu belajar nggak mau, ngajar ya orang gelem nggak mau, ini berarti wong sing bakal ciloko. Termasuk dia bisa baca Al-Quran, tapi orang gelem pulang orang gelem ngajar ini bakal ciloko. Kenapa? Kalau dia ini baca Quran ya enggak, ngajarnya ya enggak, berarti dia jarang menyebut ayat Al-Quran. Dawuhe Kanjeng Nabi ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di sana dikatakan innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka dia seperti rumah yang ambruk. Kayak rumah ambruk. Kayak contoh misalkan orang yang tidak sholat, wong orang belum sholat, ini berarti dia sudah jelas tidak baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Tapi dia masih belum sholat, baca Fatihah, laras baca surat pendek, masih penting. Wis orang gelem sholat, orang gelem ngaji, orang gelem belajar Quran. Nah ini nang jeronin artinya ini tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka kata Nabi ini seperti rumah yang ambruk.
Bahkan kata Nabi juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga dikatakan innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat kaum ataupun masyarakat di suatu tempat ketika masyarakat itu mau belajar Al-Qur'an. Niki wa yadhu bihi aqwaman akhar, dan Allah akan menjatuhkan orang-orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Jadi kita ini mengimani Quran ini yang kudu diwaca Quran ini. Jangan kemudian saya percaya kitab saya adalah Al-Qur'an tapi orang mau maca ya sampai mau. Nah, dibaca karena ini berpahala. Setiap hurufnya ini mengandung kebaikan. Kata Nabi dikatakan di dalam hadis itu, ini riwayat dari Imam Muslim. Di sana dikatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, falahu, maka baginya bihi al-hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini wa hasanatu bi asri amsaliyah, akan dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walaupun harfun, wa mimun harfun. Jadi jenengan maca alif lam mim itu berarti 3 huruf, alif lam mim. Satu huruf 10 kebaikan, 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kados dene jenengan maca Yasin 2 huruf berarti dapat 20 kebaikan. Nek ora aku tak maca Yasin 20 ya mboten ngoten niku. Nah, niki setiap hurufnya ini selalu mengandung kebaikan. Bahwa pada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya Al-Qur'an, maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kita ketularan barokah Quran, ketularan kemuliaan Quran. Nah, membacanya saja itu pun ibadah, membacanya kok ini. Walaupun jenengan membacanya itu masih salah, masih keliru-keliru, asalkan mau belajar proses itu berpahala. Jadi jenengan baca wa in kuntum fi raibin mimma, terbata-bata itu jenengan dapat